So, halo teman-teman, selamat datang di channel Iqbal Syamil. Dan pada kesempatan kali ini gue pengen ngelanjutin series tentang DevOps. Ya, jadi kita pengen belajar gimana sih caranya menjadi infrastruktur engineer atau DevOps. Nah, topik kali ini adalah tentang monitoring, lebih tepatnya monitoring resource. Nah, kenapa sih kita belajar tentang monitoring? Jadi monitoring itu ngebantu banget kita sebagai infrastruktur engineer untuk tahu apa yang terjadi di server kita, teman-teman. Bayangin misalnya teman-teman punya aplikasi, terus usernya jadi nambah banyak gitu dalam satu waktu, and then jumlah resource yang terpakai misalnya dari RAM dan CPU tiba-tiba melonjak drastis. Kalau teman-teman nggak punya monitoring, teman-teman nggak tahu hal itu terjadi, and then aplikasi teman-teman lemot, and then teman-teman mungkin servernya crash dan teman-teman harus nge-restart, dan ya akhirnya ada downtime gitu. Teman-teman nggak pengen hal tersebut terjadi itu, atau mungkin lebih parahnya sampai server teman-teman mati dan teman-teman nggak tahu kalau server teman-teman mati. Teman-teman tahu mungkin dari pengguna dari aplikasi teman-teman gitu. Kan nggak pengen ya hal-hal tersebut itu terjadi. That's why kenapa pada kesempatan kali ini kita pengen belajar gimana sih caranya kita nge-setup monitoring dari server kita, teman-teman. Lebih spesifiknya adalah tentang penggunaan resource dari server kita, teman-teman. Nah, di sini kita bakal coba setup menggunakan beberapa tools yang sifatnya open source dan cloud native ya, teman-teman. Cloud native maksudnya apa? Cloud native artinya dia tidak terikat dengan vendor atau entitas manapun. Let's say kayak teman-teman bisa jalanin monitoring ini mungkin di PC teman-teman, di bare metal teman-teman, di dedicated server teman-teman, atau mungkin di cloud AWS, GCP, Biznet Cloud, dan lain-lain gitu. Jadi ini bisa teman-teman implementasiin di environment cloud manapun. Nah, nanti kita bakal ngebahas ada 3 komponen ya, teman-teman. Jadi kita akan coba untuk ngebikin monitoring sistem kali ini menggunakan 3 tools. Yang pertama adalah Node Exporter, yang kedua adalah Prometheus, dan yang ketiga adalah Grafana. Nah, nantinya kita juga bakal coba untuk ngebikin alerting system, dimana ketika misalnya servernya mati, dia bakal nge-send alert ke Telegram kita. Dan yang terakhir adalah teman-teman bisa ngevisualisasiin matrix dari resource server teman-teman ke dalam sebuah dashboard yang nantinya teman-teman bisa cek. Mungkin itu bisa teman-teman share itu ke engineer-engineer yang lain buat tahu penggunaan dari resource aplikasi di server teman-teman. So, mungkin langsung aja kita masuk ke videonya ya, teman-teman. Nah, sekarang kita mau coba untuk ngebahas beberapa komponen yang ada di dalam monitoring sistem yang ingin kita coba buat ya, teman-teman. Nah, komponen yang pertama adalah Node Exporter. Jadi, Node Exporter ini merupakan sebuah binary atau service yang digunakan untuk nge-expose matrix dari node atau server teman-teman gitu. Dan matrix yang di-expose itu adalah matrix-matrix yang berkaitan dengan resource dari server teman-teman. Let's say apakah server teman-teman itu misalnya menggunakan misalnya disknya itu usage-nya udah berapa persen. Nah, si Node Exporter ini dia akan nge-expose itu agar bisa describe oleh komponen yang kedua yang nanti bakal kita bahas, yaitu Prometheus, teman-teman. Nah, jadi si Node Exporter ini kita tinggal jalanin aja binary-nya, atau mungkin kalau teman-teman pakai Docker, teman-teman tinggal jalanin aja gitu di menggunakan image-nya, atau kalau misalnya teman-teman menggunakan Linux, teman-teman tinggal bungkus aja binary-nya itu menggunakan sistem dia, teman-teman. Nah, nanti hasilnya adalah seperti ini, teman-teman. Jadi dia akan ngebikin sebuah service. Ya, nantinya dia akan ngeluarin matriksnya kira-kira kayak gini, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa ngecek kayak disknya, jumlah IO-nya, infonya, dan lain-lain. Dia bakal nge-expose, teman-teman. Jadi sebenarnya tugasnya dari Node Exporter ini ya simply untuk nge-expose matrix dari resource yang ada di dalam node atau server, teman-teman. Nah, komponen selanjutnya adalah Prometheus, teman-teman. Nah, Prometheus ini merupakan bisa dibilang sebuah toolkit yang isinya bertujuan untuk mempermudah kita untuk ngebikin sistem monitoring dan alerting. Ya, sebenarnya kalau nggak salah awalnya diprakarsai oleh SoundCloud kalau nggak salah. And then mereka coba untuk nge-open sourcein dan ngasih itu ke Cloud Native Foundation, CNCF. Nah, jadi kegunaan dari Prometheus ini adalah dia bakal nge-scrape matrix yang udah kita expose tadi, dan nantinya dia bakal simpen itu ke dalam database yang dia punya, yang namanya TSDB, dan itu database itu modelnya time series ya, teman-teman. Dan nantinya teman-teman juga bisa pertama ngebaca data-data lewat si Prometheus ini,
data-data matrix yang udah ada, dan teman-teman bisa nambahin label juga dengan di sana gitu. Jadi data-data yang masuk teman-teman bisa relabeling ulang biar lebih terorganize. Dan teman-teman juga bisa pakai si Prometheus ini untuk nge-create sebuah alert teman-teman. Jadi karena datanya udah disimpan di Prometheus, teman-teman bisa nantinya nge-install komponen satunya lagi namanya Alert Manager. Ini dari Prometheus juga yang berfungsi untuk ya nge-create alert teman-teman dari data-data yang tadi. Misalnya teman-teman udah punya data-data let's say penggunaan dari disk dari server teman-teman. Nah, teman-teman bisa ngebikin alert kalau misalnya jumlah disknya itu free disknya itu let's say kurang dari 20% gitu dari totalnya, teman-teman bakal nge-send alert ke Telegram gitu. Nah, itu semua bisa dilakuin di Prometheus. Nah, Prometheus ini juga bisa dibilang sebuah data source. Jadi nantinya misalnya teman-teman punya dashboard misalnya pakai Grafana gitu, teman-teman tinggal nambahin aja deh si Prometheus ini sebagai data source-nya, and then visualisasiin data-data yang ada di dalamnya ke dalam sebuah dashboard. Kayak gitu teman-teman. Nah, komponen yang ketiga adalah Grafana. Nah, Grafana ini bisa dibilang merupakan sebuah open source tool yang digunakan untuk ngevisualisasiin data-data. Nah, Grafana ini juga support ke Prometheus sebagai data source-nya. Jadi nantinya kita bakal coba untuk ngebikin dashboard di dalam Grafana menggunakan data-data yang nantinya kita ambil dari Prometheus sebagai data source-nya gitu, teman-teman. Nah, jadi kira-kira seperti itu teman-teman, pengenalan singkat tentang komponen-komponen yang bakal kita pakai pada monitoring sistem kita, kayak gitu. Nah, selanjutnya aku bakal coba untuk ngejelasin arsitektur yang bakal kita buat kira-kira kayak gimana. Nah, sekarang kita bakal coba untuk ngebahas tentang arsitektur yang bakal kita pakai di sistem kita, teman-teman. Nah, di sini kita nantinya kita berasumsi ya, kita bakal punya 3 aplikasi, ada 3 server. Yang pertama aplikasi 0, 1, 2, 12 gitu misalnya. Nah, jadi hal yang bakal kita lakuin adalah kita akan nge-install exporter di tiap server dari aplikasi kita, teman-teman. Nah, nanti node exporter ini bakal kita jalanin menggunakan sistem D biar dia bisa jalan as a service gitu. Dan dia bakal nge-expose matrix-matrix yang ada di dalamnya gitu. Nah, selanjutnya adalah kita bakal punya sebuah virtual machine yang kita install Prometheus, di mana Prometheus itu bakal nge-scrape matrix-matrix yang ada di server kita, teman-teman. Nah, di situ nantinya Prometheus bakal nyimpen data-data matrix tadi ke dalam TSDB. Mungkin kita bisa set retentionnya juga. By default sebenarnya kalau nggak salah retention dari TSDB itu kalau nggak salah 2 minggu. Jadi dia bakal otomatis ke override gitu. Dan selanjutnya kita juga bakal coba untuk nge-send alert menggunakan Alert Manager. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini ada 9100 dan lain-lain. Itu apa sih gitu? Jadi ini adalah port default dari tiap-tiap service, teman-teman. Teman-teman sebenarnya bisa aja jalanin di port yang lain, tapi by default sebenarnya node exporter itu jalan di port 9100, and then Prometheus di 9090 dan Alert Manager di 9093. Nah, selanjutnya kita juga bakal nginstal Grafana di kita separate aja, kita bikin VM sendiri, dan di sini Grafana ini bakal jalan di port 3000 dan dia bakal nge-visualize data-data yang ada di dalam Prometheus ini sebagai data source-nya gitu. Nah, untuk mempersingkat waktu, jadi kan video sebelumnya aku udah sempat ngebahas tentang Ansible. Jadi aku sebenarnya udah ngebikin Ansible playbook untuk ini semua. Jadi teman-teman tinggal cek aja nanti, dan mungkin aku akan explain juga. Dan kita akan coba run aja si playbooknya, dan kita akan coba untuk ngebikin sistem ini. Nah, di sini sebelum kita mulai, aku bakal coba untuk nge-create servernya dulu ya, teman-teman. Jadi karena di sini aku pakai M1 dan ada beberapa isu untuk nge-create VM di atasnya, jadi aku pakai server aja. Di sini aku pakai DigitalOcean dan di sini aku pakai Terraform untuk nge-provisionnya. Jadi di sini aku akan nge-create 3 server app, terus 1 Prometheus server dan 1 Grafana server ya, teman-teman. Jadi aku bakal punya 5 server gitu. Nah, ya udah, kita tinggal jalanin aja komennya Terraform apply, dan kita bakal nge-create 5 server. Nah, sekarang prosesnya udah selesai dan teman-teman bisa lihat di sini. Ini outputnya. Jadi aku nge-outputin IP dari server appku dan Grafana dan Prometheusnya.
So, proses selanjutnya adalah kita tinggal masukin aja di inventory. Kayak gitu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut. Kita bakal coba untuk nge-install si Node Exporter ke semua server application kita ya teman-teman. Jadi di sini aku udah punya playbooknya Node Exporter, dan kalau teman-teman lihat playbooknya isinya apa, ya basically dia nge-download si binary-nya, and then di sini aku coba untuk nge-create juga systemd dan ngejalaninnya, terus aku cek apakah si Node Exporter-nya udah jalan apa belum. Nah, filenya teman-teman bisa download di repository, nanti aku akan taruh di deskripsi video. Dan ya, kira-kira isinya kayak gini aja teman-teman, simple banget kan. So, langsung aja kita jalanin ya teman-teman, Ansible Playbook. Di sini nama ininya app.yml. Oke, kita tinggal tunggu aja prosesnya sampai selesai. Oh, sorry. Ini kita harus change directory dulu. Mungkin kita ganti terminal aja di sini. Nah, kita jalanin playbooknya dan kita tunggu aja prosesnya sampai selesai ya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat prosesnya udah selesai. Kita bisa cek via browser ya teman-teman di port 9100. Nah, seperti yang teman-teman lihat, si Node Exporter-nya udah jalan. So, jadi kira-kira kayak gitu gimana caranya kita nge-install Node Exporter di server kita teman-teman. Nah, selanjutnya kita bakal coba untuk lanjut setup Prometheus. Nah, di sini aku udah bikin playbook untuk si Prometheus, dan kalau teman-teman lihat di sini roles-nya aku pisah ya. Ada Prometheus sama Alert Manager. Nah, untuk Prometheus itu sendiri, kalau teman-teman lihat nanti di sini sebenarnya sama aja, dia bakal ngedownload si Prometheus-nya tadi, and then dia bakal nge-create directory, dia akan nge-create systemd-nya juga, dan ada beberapa file konfigurasi yang nanti bakal aku coba jelasin ya teman-teman. Ada target.yml, and then ada prometheus.yml juga, dan ada alert rules.yml. So, yang pertama adalah ketika Prometheus ini diinstal, dia tuh butuh konfigurasi teman-teman. Nah, di sini aku ngedefine-nya itu as a Jinja template. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, config-nya sebenarnya simple banget. Yang pertama di sini kita set kayak evaluation-nya mau berapa lama, terus scrape intervalnya. Jadi si Prometheus bakal nge-scrape itu tiap berapa lama gitu. Nah, yang kedua adalah kita akan ngeset alerting-nya menggunakan alert manager, dan karena ini diinstal, alert manager-nya diinstal di server yang sama, jadi kita langsung aja pakai localhost di port 9093. Nah, selanjutnya adalah masalah scrape-nya teman-teman. Nah, di sini kita akan nge-scrape server kita kan teman-teman, server aplikasi kita kan. Nah, di sini teman-teman bakal nge-define di scrape config ini. Sebenarnya teman-teman nanti bisa cek konfigurasinya kalau mau lebih advance di dokumentasi Prometheus, tapi simpelnya sebenarnya teman-teman cukup bikin kayak gini aja gitu. Jadi nama jobnya adalah Node Exporter, and then di sini aku pakai file sd config dengan nama filenya targets.yml. Nah, di target.yml sebenarnya kita ngedefinisiin host dari server kita teman-teman. Karena di sini kita udah pakai Ansible, aku pakai Jinja, jadi dia bakal ngebaca file inventory-ku yang udah aku define di sini. Di sini aku bikin apps ya, teman-teman. Nah, di sini ada aku udah bikin grouping sendiri, ada nama dari hostnya, terus sama IP-nya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman lihat, aku ngambil IP-nya, si Ansible hostnya ini. Jadi targetnya, yang pertama teman-teman masukin IP-nya berapa gitu. Misalnya di sini IP-nya di localhost ya, berarti localhost gitu. Atau misalnya 192 gitu. Teman-teman define di sini. Nah, karena di sini kita udah pakai Ansible, ya udah kita tinggal manfaatin aja pakai Jinja. Jadi aku looping dari apps yang nantinya Ansible hostnya aku define di sini, si IP-nya itu sendiri, dan aku nambahin label node berupa namanya. Jadi hostname-nya itu yang tadi app01, app02, dia bakal dijadiin asal label gitu. Ya, jadi kira-kira isinya kayak gitu. Nanti mungkin aku tunjukin juga YAML-nya kayak gimana kalau udah di render ya. Nah, selanjutnya untuk sistem D-nya ya kira-kira kayak gini, teman-teman tinggal ikutin aja. Nah, selanjutnya ada
yang namanya Alert Manager, teman-teman. Nah, di Alert Manager ini sebenarnya sama aja. Kalau teman-teman lihat di sini sistem D-nya, dia punya config yang namanya alertmanager.yaml sama storage path-nya. Nah, untuk .yaml-nya itu sendiri, di sini isinya adalah yang pertama root. Jadi kita mau nge-root semua alert yang masuk dari si Prometheus yang nantinya kita bakal send ke Telegram notification. Nah, di sini kita juga define juga receivernya, si Telegram notificationnya dengan config dari Telegram bot kita, teman-teman. Di sini aku udah bikin bot yang mana teman-teman bisa lihat di screen ini. Aku udah bikin grup yang isinya aku berdua sama bot, dan dia bakal nge-send menggunakan bot ini ke chat ID yang ada di Telegram ini gitu. Kira-kira kayak gitu. Dan di sini aku juga define templating message-nya. Ini sebenarnya terserah teman-teman mau buat apa enggak, tapi aku nambahin aja biar lebih jelas aja sih, kayak gitu. Nah, selanjutnya aku juga bikin alert rules. So, jadi teman-teman bakal nge-define alertnya itu di sini. Nah, di sini ada bagian alert, ini nama dari alert teman-teman. And then ada expression. Nah, expression ini adalah query yang digunakan di dalam Prometheus. Jadi Prometheus itu punya query language PromQL namanya. Jadi di sini kita define query-nya kayak gitu, teman-teman. Jadi karena udah semua, kita tinggal jalanin aja, teman-teman, Ansible playbook-nya si Prometheus. Dan kita tungguin prosesnya sampai selesai. Nah, sekarang proses installation-nya udah selesai. Jadi kita langsung cek aja di port 9090. Nah, di sini juga teman-teman bisa masuk ke tab alert, di mana teman-teman bisa ngecek rules yang udah teman-teman define. Di sini statusnya healthy semua ya, teman-teman. Nah, sekarang kita mau coba untuk matiin salah satu dari server aplikasi kita ya, teman-teman. Jadi di sini kita bakal coba untuk matiin. Sebenarnya nggak kita matiin si aplikasinya atau servernya sih, cuma si service not exporternya aja gitu. Jadi kita pengen coba demonstrate apakah ketika service-nya mati dia bakal nge-send alert ke Telegram kita, teman-teman. Nah, di sini aku matiin aja service not exporter stop. Nah, sekarang udah mati. Nah, sekarang kita tinggal nunggu aja si Prometheus-nya untuk nge-evaluate. Kita coba refresh. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini statusnya pending. Jadi ada yang aktif alertnya, dia bakal masuk ke state pending dulu, habis itu dia masuk ke firing. Nah, seperti yang teman-teman lihat, kita dapat alert endpoint dari salah satu aplikasi kita, server app 0 itu mati, teman-teman. So ya, jadi kira-kira kayak gitu, teman-teman. Dan teman-teman juga bisa coba untuk ngecek di si alert manajernya, teman-teman. 9093. Nah, di sini kita tahu bahwasannya ada instance down, nama alertnya, dia di IP-nya bla bla bla, dan node-nya node 0, kayak gitu. Oke, kira-kira kayak gitu demonstrasi dari komponen si Prometheus ini ya, teman-teman. Sekarang aku coba untuk nyalain lagi aja. Dan kita akan coba untuk ke komponen berikutnya, yaitu Grafana. Jadi kita akan coba untuk ngevisualisasiin matrix yang udah kita punya ini ke dalam sebuah dashboard. Nah, sekarang kita akan lanjut ke Grafana, teman-teman. Nah, di sini aku udah bikin playbooknya juga yang sebenarnya simple banget. Dia bakal download si Grafana ini, Debian package-nya, and then dia bakal nginstal dan nge-start si Grafana server ini, dan dia bakal ya ngecek dia udah jalan apa belum di port 3000, karena defaultnya di port 3000, teman-teman. Jadi simple aja. So, kita langsung aja jalanin Ansible playbooknya, teman-teman. Oke, di sini tadi aku nambahin retry sama delay tapi salah. Jadi ya ini yang terakhir kita ignore aja. So, harusnya sekarang udah jalan sih, teman-teman. Jadi kita akan coba aja akses ke port 3000 ya, teman-teman. Dan ya, sekarang Grafana udah terinstall. Nah, sekarang kita tinggal login aja pakai default passwordnya ya, admin. Kita coba untuk nge-skip dulu aja ya, teman-teman. Nah, sekarang di sini kalau teman-teman lihat, hal yang pertama teman-teman lakuin adalah nambahin si data source-nya, yaitu adalah si Prometheus-nya ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman tinggal tambahin aja Prometheus dan teman-teman copy URL dari Prometheus, teman-teman. Di sini teman-teman tinggal masukin, and then klik save and test.
Nah, sekarang semuanya udah oke. Terus teman-teman balik lagi ke bagian dashboard. Dan di sini ada klik tombol import. Nah, jadi Grafana ini sebenarnya udah nyediain beberapa dashboard yang teman-teman bisa pakai. Apalagi kalau teman-teman pakai Note Exporter, sebenarnya udah banyak orang yang bikin dashboard tentang si Note Exporter ini. Nah, salah satunya adalah yang ada di sini, teman-teman. So, jadi kalau teman-teman pengen pakai, teman-teman tinggal copy aja ID dari dashboardnya, and then teman-teman paste di sini dan klik load. Nah, di sini teman-teman jangan lupa untuk set si data source-nya Prometheus dan teman-teman klik import. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah dashboard dari server teman-teman, server aplikasi teman-teman. Teman-teman bisa set time frame-nya menjadi 5 menit. Ini nggak kelihatan ya, cuma mungkin aku coba kecilin jadi kayak gini. Nah, di sini teman-teman bisa set time frame-nya jadi 5 menit. And then teman-teman bisa set misalnya pengen ke IP yang 159 bla bla bla. Nah, kayak gitu. Nah, di sini teman-teman bisa ngecek beberapa data-data seperti kayak penggunaan dari CPU teman-teman, jumlah core-nya, terus total dari disknya, RAM totalnya, dan lain-lain dengan detail ya teman-teman. Dan semua itu tercentralize di dalam dashboard ini. Jadi bayangin kalau teman-teman punya 10 server, ya teman-teman nggak harus ngecek satu-satu ke servernya, teman-teman tinggal ngecek aja dari dashboard ini teman-teman. So, jadi kira-kira kayak gitu tentang gimana caranya kita ngevisualisasiin data dari matrix Note atau server kita yang udah kita simpen di Prometheus menggunakan Grafana. Kayak gitu teman-teman. Nah, sekarang kita udah sampai di penghujung video. Jadi ya, kita udah berhasil untuk ngebikin monitoring system dari resource server kita teman-teman menggunakan Prometheus, Grafana, dan Note Exporter. Dan ya, ini mungkin hal yang bisa dibilang simple dan sederhana, cuma sangat-sangat impactful. Apalagi kalau teman-teman belum ada sama sekali. Jadi semoga aja video ini bisa ngebantu teman-teman untuk nge-setup monitoring system dari server teman-teman untuk pertama kalinya. Dan sebenarnya video ini kalau mau kita jabarin in depth sebenarnya bakal panjang banget karena banyak part yang sebenarnya aku cut. Kayak ketika misalnya kita ngomongin matrix aja deh di Prometheus, itu jenisnya sebenarnya banyak banget teman-teman. Ada yang jenisnya counter, ada yang histogram dan lain-lain gitu. Dan itu bakal panjang banget kalau aku fit di dalam satu video ini. So, mungkin ketika teman-teman udah ngerasa kayak bisa untuk implementasiin ini, selanjutnya adalah teman-teman coba explore lagi tentang hal-hal apa aja yang bisa dilakuin sama si Prometheus ini, sama si eksporter-eksporter yang lain, sama si Grafana ini. Karena tadi ya kita cuma bikin kasarnya kayak MVP-nya aja lah gitu teman-teman. Dan ya semoga aja video ini ngebantu teman-teman dan semoga aja video ini bisa bermanfaat untuk pekerjaan teman-teman atau ya mungkin sekarang teman-teman lagi belajar untuk menjadi SRE atau DevOps Engineer. Ya video ini semoga aja membantu untuk karir teman-teman. So I think that's it. Semoga aja kedepannya aku bisa bikin video lebih banyak lagi tentang infrastruktur engineer. Selamat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman.